Oke, assalamualaikum teman-teman podcast Sumek.co, apa kabar? Semoga sehat selalu. Teman-teman podcast Sumek.co, hari ini kita kedatangan tamu yang akan membahas mengenai program dari KONI Sumatera Selatan dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang akan diselenggarakan Oktober 2025, yaitu Pekan Olahraga Provinsi tingkat Sumatera Selatan. Nah, sejauh mana progres dari Porprov itu sendiri, teman-teman Sumex.co, hari ini kami menghadirkan satu narasumber yang sudah berkenan hadir. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Sekum KONI Sumatera Selatan, yaitu Abang Tubagus Sulaiman. Ya. Apa kabar? Baik. Bang ya. Bagus. Ya. Nah. Ya. Kita ngobrol-ngobrol dikit, santai-santai soal pelaksanaan Porprov 2025. Ya. Mungkin bisa diawali kapan itu Porprov itu sendiri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tahun ini kita menjalankan amanah persiapan untuk Pekan Olahraga Provinsi ini, Porprov. Tentunya memang yang sudah di SK-kan di sebelumnya di tahun 2023, karena 2 tahun sebelumnya itu harus sudah di SK-kan. Dan ini sudah kepengurusan sebelum kami pada saat itu memang memutuskan di Kabupaten Musi Banyu Asin. Nah, tentunya kami sebagai penerima amanah harus menjalankan apa yang sudah diamanahkan itu, dan berdasarkan SK Gubernur pada saat itu memang masih dijabat oleh PJ Gubernur Pak Agus Fatoni. Pada saat itu sudah terbit SK yang menyatakan bahwa tuan rumah adalah Musi Banyu Asin. Penunjukan tuan rumah. Ya, memang pada saat itu ada usulan dari kawan-kawan pada saat kita rapat kerja untuk Palembang juga menjadi tuan rumah. Namun memang kita tidak bisa langsung memutuskan keduanya menjadi tuan rumah, karena kita harus melihat dulu sisi anggarannya, kan. Berarti antara Palembang sama Muba kemarin. Iya, dan karena sisi anggarannya memang dari Palembang pada saat kita melakukan audiensi dengan Pak Wali Kota, sebelumnya PJ Wali Kota, memang ada beberapa kendala terkait kesiapan anggaran yang membutuhkan waktu yang harus dibahas, dan tentunya dari sisi waktu memang sangat tidak memungkinkan. Makanya akhirnya kita menerbitkan keputusan bahwa Muba menjadi tuan rumah, istilahnya tuan rumah tunggal lah untuk pelaksanaan Porprov ini. Dan langkah-langkah selanjutnya tentu kami harus melihat sejauh mana juga kesiapan dari Kabupaten Musi Banyu Asin ini sebagai tuan rumah. Kita melakukan rapat koordinasi dengan pihak Dispopar Muba, kemudian dengan KONI Mubanya juga, dan kita lihat sejauh mana kesiapan mereka, dan secara anggaran, kemudian juga secara venue-venue yang disiapkan, mereka sudah lebih siap untuk pelaksanaan Porprov ini. Rencananya tanggal berapa tuh, Bang? Jadi dari beberapa koordinasi yang kita lakukan, karena memang kita di Sumatera Selatan ini banyak event yang akan berlangsung sebagai tuan rumah. Ada juga kita Baporkopi, karena sifatnya nasional, kan. Kemudian ada dari dari Papernas juga. Nanti memang kegiatannya tuh di tahun ini sangat banyak sekali, sangat padat sekali, dan kita membagi waktunya itu di bulan Oktober, sekitar tanggal 18 Oktober sampai 31 Oktober. Jadi sekitar 2 mingguan. Ya. Kemudian setelah itu ini udah tinggal berapa bulan lagi? Progresnya gimana itu? Venue? Ya, jadi kami sudah memantau dan melihat venue-venue secara persentase memang tinggal mempercantik saja. 70-80% sudah siap, sudah ready. Untuk berapa cabur di sana nanti? Jadi kita rencananya itu untuk caburnya sendiri ada 44 cabur, namun karena volley indoor itu terbagi 2, ada volley indoor, ada volley pasir. Nah, jadi 35 cabur. 35 cabur yang terselenggara? Iya, termasuk volley
voli indoor dan voli pasir itu. Jadi karena memang terbagi dua voli itu. Dari 35 cabur itu venusnya ready semua udah? Venusnya alhamdulillah secara kita visitasi ke Musi Banyu Asin sudah ready, sudah siap, dan mereka tinggal mempercantik. Misalnya pada terkait dengan misalnya cabur bermotor, kita meninjau venue, mungkin jalan ke sana yang agak belum ready, rusak misalnya kan belum baik, itu mungkin tinggal diperbaiki. Mungkin ada beberapa tampilan-tampilan yang harus memang kita percantik, dan mungkin sisi kebutuhan atlet untuk buang air kecil, toilet toilet itu mungkin harus ditambah, diperbanyak. Kemudian dari sisi itu mungkin Bang Bagus kan, kita tahu Porprov ini juga sebagai ajang seleksi ya. Betul. Akan membentuk satu kontingen Sumatera Selatan menuju PON 2028. 2028. Otomatis karena ini ajang seleksi akhir, biasanya venusnya juga kan ada standarnya. Nah, kalau yang tadi itu disebutkan toilet segala macam, kalau standar misalnya dari sisi peralatan, dari sisi ini gimana tuh? Nanti kita dari persiapannya itu, kelanjutan itu membentuk technical delegate. Semuanya sudah siap. Technical delegate sudah dari beberapa cabur itu sudah menyampaikan nama-nama technical delegate, dan kita juga sudah menyampaikan surat kepada Dispopar Mubah dan KONI Mubah untuk mempersiapkan segala sesuatunya nanti technical delegate, untuk karena TD ini mereka akan memantau bagaimana fasilitas pertandingan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kebutuhan cabur-cabur itu mereka akan melihat lebih jauh. Technical delegate itu, TD itu dari mana aja? Itu dari mereka semuanya dari cabur. Oh, dari cabur. Ya, dari cabur. Mereka yang akan melihat bagaimana pertandingan untuk persiapan Porprov ini bisa dilaksanakan, kebutuhan apa saja yang nanti diperlukan, karena memang untuk perlengkapan itu semuanya dipersiapkan oleh cabur Mubah. Dari Mubah. Iya. Oh, berarti kan memang Porprov ini sinergitas ya, kolaborasi antara KONI Sumatera Selatan, kemudian Pemkab Mubah. Betul. Disupport full juga, kalau saya lihat kemarin statement dari Pak Gubernur Sandiaga harus siap gitu. Dari provinsi sendiri, dari Pak Herman Dewi ini gimana? Jadi, apakah sudah ada ini? Kita sudah beraudiensi dengan beliau, sudah ketemu langsung dengan Bapak Gubernur, dan beliau sangat menyambut baik, sangat antusias, dan beliau menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan Porprov nanti di Mubah diupayakan semeriah mungkin. Ya, dia ingin lebih meriah dari Porprov sebelumnya di Lahat, karena memang ini adalah merupakan kita ajang untuk bagaimana Provinsi Sumatera Selatan ini menjaring atlet, dan tentunya ini untuk sebagai ajang kita silaturahmi. Dan atlet-atlet mungkin setelah sekian lama tidak bertanding atau apa, nanti kita semuanya berkumpul di Kabupaten Musi Banyu Asin. Kemudian itu tadi menarik pernyataan tadi bahwa Porprov ini kan ajang silaturahmi, khususnya insan olahraga gitu. Nanti di setiap Porprov itu kan biasanya seluruh datang gitu. Diperkirakan berapa orang yang akan berkumpul di Mubah itu? Kemudian efeknya sendiri gimana itu? Jadi diperkirakan tentunya nanti yang semuanya akan berkunjung di Mubah itu bisa 6.000-an orang. 6.000-an orang. Tentunya mulai dari atlet? Dari atlet, pelatih, official, dan mungkin juga dari supporter ya, supporter ya, masing-masing dari daerah masing-masing. Dan ini kita harapkan ya membawa dampak yang positif untuk kemajuan ekonomi masyarakatnya di Mubah, kemudian kemajuan untuk fasilitas-fasilitas olahraganya, dan tentunya kemajuan atlet kita juga untuk mengukur prestasi atlet kita biar lebih terukur. Dan mudah-mudahan apa yang kita agendakan ini dapat terlaksana dengan baik lah. Dan satu pesan dari
kawan-kawan atlet, kemudian juga mungkin dari stakeholder. Memang yang diharapkan itu kita dalam melakukan seleksi penerimaan atlet-atlet yang akan bertanding itu kita tidak ada transaksional, ada yang mengambil atlet-atlet betul. provinsi lain untuk Iya. dibeli oleh kabupaten. Nah, betul. Dan semangat itu yang selalu kita gaungkan setiap kita ke daerah-daerah. Beberapa kali kita melakukan kunjungan ke koni-koni daerah dalam rangka rapat kerja atau dalam rangka musyawarah olahraga atau dalam rangka acara pelantikan. Itu selalu kita gaungkan bahwa yuk kita terdiri dari 17 kabupaten, kita punya potensi kabupaten masing-masing itu punya atlet yang memang masing-masing punya unggulan. Jadi sebetulnya berpikirnya simpel. Kalau masing-masing kabupaten itu minimal satu saja Dapat punya cabur unggulan, ya. okay. Kita terdiri 17 kabupaten, 17 emas sudah kita bisa dapat di PON. Betul. Kita bisa dapat masuk 10 besar. Simpel sebetulnya. Karena apa? Saya dari hasil pengamatan saya di PON Aceh Sumut, ya, seperti Provinsi Riau ini yang satu wilayah dengan kita lah ya, Provinsi Riau, kemudian Lampung, yang memang sekarang ini levelnya sudah di atas kita, fokusnya malah satu cabur. Betul. Riau itu fokusnya dia di olahraga cabur senam. Cabur senam itu bisa mendapatkan 11 emas dari cabur senam aja. Jadi cabur lain malah ini, cuman kita karena memang jumlah anggota kita banyak, ada 67 cabur ya anggota KONI ini. Nah, memang kita harus coba meningkatkan semua prestasi mereka. Nggak bisa kita fokus di satu cabur saja gitu kan. Kayak Lampung itu angkat besi dari dulu, tuh, betul. angkat besi. Okay. Itu yang memang kita harus gali potensi yang berarti jadi agenda dan PR KONI juga ya, melihat. Makanya kita punya program Sujagol. Ya. Oke. Pembinaan itu mulai dari prestasi. Sujagol. Kita akan berusaha bagaimana kita melaksanakan pelatda jangka panjang. Sudah jalan tuh melalui Sujagol, dan kita sudah melalui proses seleksi. Atlet-atlet yang akan mengikuti Sujagol. Ya, sebenarnya yang menarik kata Bang Bagus tadi ya, bahwa mungkin bisa jadi titik awal ya, menghindari hal-hal yang transaksional itu. Betul. Karena ya tidak bisa kita pungkiri juga Bang, beberapa porprov selanjutnya kan yang sering jadi masalah itu kan adanya dugaan lah transaksional antara misalnya atlet comot sini, comot situ, comot situ, mungkin ada desakan. Nah, mungkin di porprov kali ini bisa jadi terakhir yang kayak gitu. Jadi selalu kita sampaikan kepada daerah-daerah, KONI daerah, terutama kepada pemerintah daerah bahwa ini ajang kita mencari bibit-bibit atlet dari istilahnya produk kita sendiri, dari kabupaten kita sendiri. Yuk kita menciptakan atau mencari bibit atlet itu memang benar-benar dari ini kita sendiri gitu. Kalau kita ambil dari luar, ya kebanggaan kita nggak ada sebetulnya kan. Dan tidak berkembang. Tidak berkembang ya. Pas ke PON-nya mentok. Tentunya pas PON ya kita rugi sendiri gitu kan. Kalau kita punya atlet-atlet dari daerah kita sendiri kan bangga kita kan. Nah, apakah sudah ada aturan tertulis soal istilahnya mengantisipasi itu, Pak? Ya, dan untuk mengantisipasi itu memang kami sudah membuat regulasi aturan di panduan umum Porprov, tentunya sudah kami buat oleh kawan-kawan Bimpres, kemudian dengan bidang-bidang lainnya kita ada bidang hukum juga, kemudian ada bidang olahraganya juga, ada bidang organisasinya juga, ada tentunya mereka yang merumuskan regulasi tersebut, dan tinggal bagaimana kita mengeksekusi, karena memang menerapkan suatu aturan itu sulit kalau tidak mempunyai disertai dengan komitmen yang kuat gitu ya, disertai dengan semacam semangat yang sama untuk kita memajukan olahraga di Sumatera Selatan ini. Jadi dari tadi sekitar 35 cabang olahraga, kemudian beberapa venue-nya juga udah ready, kemudian udah sesuai standar nasional, karena Porprov ini kan ajang naik ke PON gitu.
Kemudian dari sisi idenya sendiri mungkin kesiapan khususnya tadi kan 6.000. Iya. Itu gimana itu cara akomodasi, konsumsi? Betul. Nampungnya itu gimana? Ya, jadi memang kami selalu menekankan kepada tuan rumah, dan tuan rumah memang nanti punya strategis tersendiri bagaimana menampung kawan-kawan atlet dan pelatih, dan ini yang selalu akan menjadi permasalahan sifat krusial dan permasalahan klasik dari dulu, adanya apa istilahnya jadi kayak terlantar lah nanti misalnya kan, itu yang kita harus kita hindari. Yang harus kita wanti-wanti dari sekarang, bagaimana kalaupun ada rumah-rumah penduduk yang akan dijadikan homestay yang sesuai dengan standar lah, dan dengan tidak membebankan biaya-biaya yang mahal atau tidak terjangkau atau tidak seragam gitu. Nah, itu yang selalu kita tekankan dengan pihak pemerintah Kabupaten Muba dan kawan-kawan KONI Muba, dan mereka siap untuk melaksanakan apa yang kita sampaikan. Mungkin sedikit flashback Bang Bagus. KONI sendiri ini gimana nih perannya di Porprov ini yang secara nyata ini, KONI Sumsel ini kepentingannya apa di Porprov ini? Jadi memang untuk Pekan Olahraga Provinsi ini memang sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga KONI. Tentunya ini menjadi suatu event yang tanggung jawabnya sangat besar sekali, tanggung jawab dari kita sebetulnya. Karena keberhasilan suatu pelaksanaan Porprov itu, kalau kita dari KONI-nya tidak melaksanakan apa yang sudah diamanahkan, mungkin tidak akan tercapai, tidak akan berhasil. Kita punya peran yang sangat besar karena kita yang sebagai induk semang dari cabur-cabur lah, untuk membawa cabur-cabur ini bagaimana bisa melaksanakan Porprov ini dengan baik, tentunya dengan persiapan-persiapan yang matang. Makanya satu sinergitas sinergitas, kemudian kita dalam konteks bagaimana membangun kerjasama yang baik dengan cabur-cabur. Dan alhamdulillah kemarin sudah melakukan pertemuan dengan TD-TD dari cabur-cabur. Oh, udah mulai. Makanya kemarin kita diagendakan untuk visitasi itu sekitar akhir bulan ini, sekitar tanggal 26, tanggal 27, kalau nggak di awal bulan Juni. Visitasi kedua? Visitasi kedua, khusus technical delegate. Khusus technical delegate, Untuk melihat kesiapan apa yang dibutuhkan dari kelengkapan-kelengkapan dari venue yang sudah disiapkan gitu. Karena memang standar-standarnya mungkin beda-beda ya. Misalnya kalau kayak tenis meja penerangannya seperti apa, misalnya kalau bulu tangkis seperti apa. Lebih teknis ya? Iya, lebih teknis lah. Nanti hal-hal yang bersifat teknis lah. Dilihat juga mungkin kalau dari sisi fasilitas lantainya, karpetnya seperti apa gitu kan. Karpet badminton. Iya, itu beda-beda. Basket seperti apa gitu. Itu kita mengundang PB nggak yang kayak gitu tuh? Tidak, ini lebih ke TD cabur-cabur. TD cabur aja. Nggak harus kita ini. Baik, kalau soal openingnya sendiri, seremoninya sendiri gimana Bang? Ya, seremoni yang saya dari paparan yang disampaikan oleh pihak Dispopar Muba, KONI Muba, mereka akan melaksanakan seremoni ya tentu semeriah mungkin. Ya, mungkin dengan mendatangkan artis ibu kota. Oh gitu, Dan tentunya, jadi itu memang bagian dari mereka ya? Bagian dari opening closing itu bagian dari tuan rumah. Bagaimana mempersiapkan acara opening closing ini yang tentunya sangat meriah gitu. Pasti ada penampilan-penampilan dari cabur-cabur tentunya kan. Nanti mungkin juga diselingi dengan artis-artis ibu kota. Kita ini termasuk yang kreativitasnya sungguh luar biasa lah. Seperti saya kemarin kita hadir di acara pelantikan KONI Kabupaten Muara Enim. Baru kemarin kita dihadir oleh Bapak Wagub, ada pertunjukan dari dance sport Yodi, anak-anak yang udah baru berumur berapa tahun itu udah menunjukkan penampilannya. Ada dari Wusu juga kemarin saya lihat. Sudah sangat luar biasa sebetulnya.
perkembangan cabur-cabur kita ini, atlet-atletnya. Nah, mungkin sedikit mengenai sosialisasi sendiri, Bang Bagus kan, karena memang kalaupun sinergitas antara KONI Sumsel, kemudian Pemkab, MUBA, kemudian support dari Herman Deru juga udah sedemikian bagus. Tetapi kalau sosialisasi keluarnya sendiri belum, karena kami sering mengamati, kadang-kadang sosialisasinya sendiri agak kurang. Kalau bagaimana ini kami menghandle itu? Kalau sosialisasi, alhamdulillah kita sudah punya TV KONI dan itu di channel YouTube TV KONI selalu ada untuk perkembangan sosialisasi kita pelaksanaan. Terpantau di situ berarti update-nya. Iya, kita selalu update dan kawan-kawan dari cabur-cabur maupun dari kita sendiri ada di situ podcastnya di TV KONI. Dan secara eksternal sendiri? Dan secara eksternal dari kawan-kawan TVRI juga sempat melakukan undang. Dan alhamdulillah ini podcast saya yang karena kesibukan saya itu kadang-kadang susah untuk mengatur waktunya. Sumesko yang pertama podcast saya. Terima kasih. Jadi kita patut bangga nih teman-teman Sumesko, sosialisasi Pak Sekon ini dia menyempatkan waktunya luar biasa. Memang sibuk beliau. Termasuk TV KONI pun berapa kali Pak tolong di podcast gitu ya. Tapi belum sempat juga saya. Alhamdulillah karena saya kebetulan ada waktu yang luang ini. Saya bisa. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan memang harus gencar sosialisasinya. Dan alhamdulillah untuk sosialisasi ini Pak Gubernur sendiri sudah mengeluarkan surat edaran di tanggal 6 Mei kemarin. Isinya Pak? Ya, isinya beliau meminta kepada pemerintah kabupaten, tentunya Bupati dan Wali Kota Sumatera Selatan untuk mensosialisasikan kegiatan Porprov ini dan mengikut sertakan terutama dalam kegiatan Porprov. Jangan sampai nanti ada yang satu daerah tidak mengikuti atau tidak menganggarkan, atau mungkin ngirim sedikit gitu ya, atau ngirimnya jumlahnya nggak banyak. Betul, alasannya nggak ada tuh. Betul. Jadi biasanya kan Pak dia tuh Bang Bagus ada semacam apa tuh kalau nggak salah, sukses pelaksanaan. Iya, sukses pelaksanaannya, sukses tuan rumahnya, sukses prestasi, sukses UMKM-nya. Tapi UMKM-nya betul. Tapi memang juga yang kita sampaikan juga tidak harus selama ini kan yang selalu digaungkan itu setiap tuan rumah itu kan pasti jadi juara umum. Nah, itu dengan segala upaya dan upaya nah, itu gimana itu? Menghadirkan atlet-atlet dari luar. Kita harapkan boleh cita-citanya juara umum bagus, tapi juara umum dari atletnya yang istilahnya dari sumber dayanya yang di daerahnya sendiri gitu. Nah, sekaligus saya mau konfirmasi juga ini terkait apa yang mitos lah atau mungkin bahwa tuan rumah itu harus jadi juara umum gitu kan. Kemudian ada juga semacam disinyalir lah ya, transaksional itu tadi. Kemudian ada privilege dari tuan rumah yang mengadakan cabur yang khusus mereka ada kabupaten dan di Porprov ini gimana di Porprov ini alhamdulillah. Jadi dari pihak KONI MUBA sendiri misalnya, Pak kalau bisa cabur ini dipertandingkan seperti drum band misalnya kan. Kemudian ada cabur apalagi kemarin nggak bisa. Kita tetap memutuskan cabur yang memang sesuai PON. Ada cabur unggulan mungkin dari tuan rumah juga, ada beberapa memang yang tidak kita kabulkan gitu. Berarti jadi kita mulai dengan kebijakan ya. Yang ada landasan dasar kalau kita memang ingin kita suatu kemajuan, yuk kita taati bersama gitu. Dan semua kompak gitu. Dan alhamdulillah kompak. Kemarin kita sudah beraudiensi juga dengan Bupati MUBA, Pak Toha. Tentu beliau sangat semangat sekali menyambut sebagai tuan rumah Porprov ini, dan beliau sudah punya jargon sendiri, semangat petarung dari MUBA-nya. Dan beliau juga sudah menegaskan malah kepada kita bahwa MUBA siap dengan atletnya sendiri untuk menjadi juara umum. Itu hebatnya MUBA. Kuncinya tuh di situ. Jadi luar biasa semangatnya. Kami akan jadi juara umum dengan atlet sendiri. Dengan atlet sendiri gitu. Jadi ini jadi pemecut lah bagi kabupaten kota lain. Jadi harus diikuti. Jadi apalagi kita sekarang terkena dampak
efisiensi juga ya, maka tentunya ada harus pengaruhnya nggak ya, tuh Bang? ada pengaruhnya tentunya. Kalau kita harus jor-joran ngambil atlet dari luar cuma sekedar untuk mempertahankan untuk menjadi juara umum atau masuk 10 besar, tapi kan nggak menjadi prestasi. Ya, sesaat. Nah, kalau pesan dari Pak Wagub kemarin waktu di pelantikan KONI Muara Enim, beliau berpesan bagaimana kabupaten kota itu mempunyai strategi tersendiri untuk atlet-atletnya ini semangat dengan iming-iming bonus, misalnya kan, yuk bonusnya ini. Jadi kesejahteraan atlet itu yang utama sebetulnya. Betul. Bagaimana dia membawa nama harum kabupaten kota, dia dapat reward gitu kan. Apakah Itu bonus yang ya? paling baik lah, yang paling bagus ya. Untuk menaikkan spirit Ya, hatinya ya. untuk spirit mereka. Kemudian ini sedikit mungkin Bang Bagus. Kan tadi seperti di awal kita sampaikan bahwa Porprov ini kan ajang untuk ke Ya, PON begitu. Ya. PON nanti di 2028 di NTT-NTB. NTT NTB. Target KONI sendiri di PON itu Ya. cabur, termasuk mungkin bisa dijelaskan cabur-cabur unggulan kita. Makanya kita fokus ke cabur-cabur perorangan, cabur-cabur perorangan yang tentunya bagaimana nanti di NTT NTB itu kita harapkan kita ini yang dari peringkat 21 terus terang kemarin agak menurun Ya. karena sebetulnya dari jumlah perolehan medali lebih banyak Naik, dari tahun sebelumnya, karena kita peroleh medali 6 emas, 15 perak, 35 perunggu pada saat di Aceh Sumut kemarin. Nah tentunya dari 15 perak yang kita peroleh, kalau dulu sebelumnya cuma 4 medali perak kita di Papua. Mudah-mudahan di 15 perak ini kita bisa tingkatkan menjadi emas gitu. Bagaimana kita dapat meningkatkan prestasi dengan program Sujai Gold yang tentunya kita harapkan ke depan atlet-atlet kita ini dengan program Sujai Gold dapat giat berlatih gitu. Dan tentunya kami juga sedang memikirkan bagaimana kita punya bidang kerjasama dan kesejahteraan pelaku olahraga. Kita ada 2 bidang yang kita jadi titik fokus kita. Ini dapat menjadi semacam trigger untuk atlet-atlet ini dipikirkan kesejahteraannya. Bagaimana nanti setelah mereka berprestasi, mereka bisa kita salurkan bekerja di mana gitu. Kemudian bagaimana nanti mereka yang tadinya belum dapat pendidikan yang lebih baik bisa kuliah gitu kan. Itu yang mungkin yang perlu Jadi kita. 2 bidang tadi, bidang kesejahteraan pelaku olahraga dan bidang kerjasama. Gitu. Jadi visi misinya itu Porprov ini fair play, menghasilkan atlet yang kemudian harus. Dan jelas pasti targetnya kita pengen 10 besar di NTT-NTB. Di Papua kemarin? Kita di Papua di peringkat 17 atau 18. Ya. Berarti di Aceh Sumut kita peringkat 21. Di Papua itu kalau nggak salah kita dapat 8 emas. 8 emas ya? 8 emas, 4 perak, 15 perunggu. Nanti cabur andalan kita apa, Bang? Jadi yang jadi andalan kita itu yang jadi tradisi yang selalu mendapatkan emas itu yang selalu langganan atletik, kemudian ada kemarin kita cabur dayung ya itu ya, dayung masih bergu memang. Kemudian ada yang tentunya senam gitu yang kita andalkan, dan ada satu lagi kemarin itu dance sport itu termasuk yang kita unggulkan juga. Dance sport itu termasuk baru dan cepat berkembangnya. Dance sport itu masuk di KONI ya, Bang? Iya, Yodi namanya. Yodi. Bukan di KONI, bukan. KONI. Bang Suparman Roman. Iya, dia jadi mungkin bisa juga dipikir dance sport itu khusus untuk yang enggak, dance sport KONI ya. Oke. Dan itu masuk di PON nanti? Masuk. Di PON masuk.
Alhamdulillah kemarin kita dapat perunggu kalau nggak salah. Oke. Di PON Aceh Sumut. Dan tentunya banyak lagi yang olahraga perorangan yang ditambah cabang bela diri lah ya, kayak wusu ya, pencak silat. Mungkin ada karate kita kan baru-baru ini kan yang sudah giat melaksanakan kejuaraan. Yang di Porprov tadi Bang, apakah ada yang tidak ikut atau dia langsung ke Kejurnas seleksinya? Jadi yang ini sebetulnya juga kita untuk Porprov ini kita batasi usianya. Jadi batas usia itu 22 tahun ke bawah. Nanti dia 20 tahun ke bawah. Karena nanti diperkirakan ketika kita ikut sertakan di PON kan di 2028 kan. Nah, itu sudah paling enggak mereka sudah berusia 25, 26 gitu. Enggak terlalu ini kan kalau memang dia usia. Tapi kalau kita masukkan yang umurnya di atas 22 ya banyak atlet-atlet senior yang masuk. Tentunya masuk di pembinaannya. Tidak masuk di pembinaannya. Regenerasi tadi. Betul, dia kan gitu. Karena ajang kita kan tentunya mencari bibit atlet berprestasi juga gitu. Karena nanti kan persiapannya juga setelah Porprov ini kan 4-wheel. 4-wheel dulu. Iya. 4-wheel di mana? 4-wheel lupa saya kemarin untuk tahun ini di 2026 2027 itu persiapan 4-wheel Sumatera berarti. Iya, 4-wheel Sumatera. Oh ya oke. Persiapannya. Kemudian Bang, kira-kira dari sisi Porprov tadi kan sudah sangat menarik ya. Namun bisa dipastikan apapun yang terjadi begitu, maupun tadi dibilang soal efisiensi, soal ini kita tetap optimis, dan kembali ke visi misi KONI menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi, mengembalikan kejayaan kita Sumatera Selatan lah. Mengembalikan kejayaan kita Sumatera Selatan di sisi prestasi dan pembinaan olahraga melalui ada tadi program ya Sriwijaya Gold. Nah, mungkin ada hal terakhir yang mungkin bisa disampaikan sama Bang Seko mungkin buat Porprov ini gitu. Ya, baik kawan-kawan atlet, pelatih, kemudian para pelaku olahraga. Kita tentunya berharap Porprov nanti dapat kita laksanakan dengan meriah, kemudian dengan fair play, kita dengan penuh riang gembira dan semangat. Ini tentunya ajang kebersamaan kita untuk membangkitkan dunia olahraga di Sumatera Selatan. Karena memang kita harus melaksanakan ini ya dengan kompak, dengan semangat, dengan penuh kebersamaan. Karena tanpa adanya kebersamaan, sinergi antara kita dengan Dispora maupun dengan kawan-kawan pengusaha lainnya tentu tidak akan sukses. Betul. Iya. Oke. Baik pemirsa, teman-teman Sumek.co, demikianlah obrolan santai ringan kita dengan Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan, abang kita Tubagus Sulaiman. Semoga dengan podcast ini bisa membawa spirit, mengembalikan kembali kejayaan prestasi olahraga di Sumatera Selatan. Akhirnya kami akhiri, saya Wiwi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.